Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabrun Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, biografi tokoh, tragedi, peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya. Tentunya yang terjadi di negara kita tercinta Indonesia. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan temuan hasil survei Carta Politika, di mana dengan tema kondisi sosial politik dan peta elektoral pasca kenaikan harga BBM. Namun seperti biasa, sebelum video ini dilanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika video-video terbaru kami buat, teman-teman tidak ketinggalan. Oke teman-teman, kemarin sudah disampaikan terkait dengan pertama, persepsi publik terhadap kepuasan masyarakat pada kinerja pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin yang secara tren mengalami penurunan dari 68% ke 63%. Kemudian poin yang kedua adalah terkait dengan kepercayaan masyarakat terkait dengan lembaga tinggi negara, di mana posisi pertama diduduki oleh TNI, kemudian yang kedua lembaga presidenan, yang ketiga Mahkamah Agung, yang biasanya itu posisi ketiga diduduki oleh polisi atau Polri. Namun pada hasil survei kemarin, Polri mengalami penurunan yang cukup signifikan, dari peringkat ketiga jauh ke peringkat 8, dan hampir semua petinggi lembaga dan negara itu mengalami penurunan tingkat kepercayaan. Kemudian poin yang ketiga dari video kemarin adalah terkait dengan pandangan masyarakat terhadap kondisi ekonomi Indonesia saat ini pasca kenaikan harga BBM, dan hampir sama mengalami penurunan trennya. Namun optimisme masyarakat masih baik begitu. Namun sebelum kepada poin utama, prolog terlebih dahulu, apakah masyarakat mengetahui ketika 2024 mendatang itu akan diadakannya pemilihan umum secara serentak atau tidak? Dengan konsep pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara mengetahui pemilihan umum DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, dan pemilihan presiden dan kepala daerah dan gubernur bupati diadakan serentak pada tahun yang sama, tahun 2024? Dan jawaban masyarakat 75% menjawab mengetahui. Artinya sudah 3/4-nya masyarakat mengetahui bahwa pemilu yang akan datang dilaksanakan secara serentak. Artinya sosialisasi dan pengenalan, kemudian persiapan sudah mulai masif di masyarakat begitu. Kemudian karena ada beberapa isu yang berkembang terkait dengan saya juga tidak tahu ini isu datangnya dari mana, kemudian munculnya dari siapa, serta apakah Pak Jokowi sendiri juga menginginkannya atau tidak, di mana isu tersebut konsisten selalu bergulir terkait dengan kepemimpinan Pak Jokowi diundur menjadi 3 periode. Nah, ini juga kita sampaikan kepada masyarakat dengan konsep pertanyaan, sebagaimana mengusulkan untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dengan kondisi pasca pandemi COVID-19 dan kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju dengan pendapat tersebut? Dan hasil dari pertanyaan tersebut adalah yang menjawab setuju hanya 18,8%, sedangkan 75,2% mayoritas responden menjawab tidak setuju untuk penundaan pemilu dilaksanakan secara diundur begitu. Jadi lebih kebanyakan menginginkan tetap pemilu dilaksanakan 2024, dan ini juga menjadi salah satu catatan penting bagi Pak Jokowi. Saya kira Pak Jokowi mempercayai betul hasil survei, artinya untuk tidak memaksakan maju di pemilihan 2024 untuk yang ketiga kalinya sebagai calon presiden. Nah,
Dari isu inilah berkembang karena secara konstitusi juga melanggar peraturan, melanggar undang-undang jika presiden 3 periode, karena peraturan di kita itu membatasi jabatan presiden hanya sebatas 2 periode. Nah, ada beberapa kelompok yang mengangkat isu jika tidak diperbolehkan 3 periode sebagai calon presiden, bagaimana jika Pak Jokowi dicalonkan kembali namun menjadi wakil presiden. Dan ini dengan asumsi pertama sebagai pemersatu antara pendukung Prabowo, pendukung fanatik Prabowo dan pendukung fanatik Pak Jokowi. Yang pertama, isu yang pertama. Alasan kedua kenapa isu ini terus berkembang dengan alasan karena secara Mahkamah Agung juga hakim sudah memutuskan bahwa tidak ada larangan bagi mantan presiden untuk mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Nah, dua variabel inilah kemudian isu Jokowi dan Prabowo nyalon di 2024 terus bergulir. Akhirnya saya kira hanya Carta Politika yang merilis hasil survei terkait dengan konsep pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju atau tidak setuju jika Prabowo berpasangan dengan Joko Widodo pada pemilu 2024? Yang menjawab setuju Pak Prabowo berpasangan dengan Pak Jokowi hanya 31,2% dan 57% mayoritas tidak menjawab tidak setuju. Artinya ini juga bukan hal yang baik ketika dipaksakan Pak Prabowo mencalonkan diri kemudian berdampingan dengan Pak Joko Widodo. Karena secara presentasi itu masih di bawah 60%. Kalau kita sekolah dulu masih di SD dapat rapot itu nilai di bawah 6 itu kita suka dimarahi oleh orang tua gitu. Jadi kalau hasil survei pasangan Prabowo dan Jokowi nyalon di bawah 60% itu saya kira juga kurang baik begitu. Sekarang kita lihat secara elektoral dari elektabilitas partai politik dan hasil survei kemarin itu dengan konsep pertanyaan yang diberikan kepada responden, seandainya pemilu legislatif untuk pemilihan DPR RI dilaksanakan hari ini dan diikuti oleh partai di bawah ini, partai apa yang akan Ibu Bapak pilih? Dan nomor 1 itu sangat jauh dipimpin oleh partai PDI Perjuangan. Meskipun secara tren PDI mengalami penurunan dari hasil survei sebelumnya, tapi masih posisi di atas 20% begitu. Dan posisi kedua dipimpin oleh Partai Gerindra dengan perolehan 14,8%, ketiga Golkar 9,3%, keempat PKB, kelima PKS, dan keenam Demokrat, ketujuh Nasdem. Dan ada beberapa partai yang harus jadi perhatian di bawah syarat untuk masuk parlemen. Di antaranya ada PAN hanya mencapai 2,7%, kemudian PPP 2,1%, Perindo 2%, bahkan dari PSI, PBB, Hanura, Buruh, Garuda itu masih di bawah 1%. Kita lihat secara tren elektabilitas partai politik itu pertama PDIP dari Juni 2022 itu 24,1% dan kemarin September itu 21,4%. Artinya mengalami penurunan sekitar 2,7%, dan ini mengkhawatirkan menurut saya jika partai politik mengalami penurunan secara terus-menerus begitu. Dan ini juga bagi PDIP harus jadi perhatian begitu. Apakah ini dari efek dari kenaikan harga BBM kemarin, di mana kita tahu PDIP dikenal oleh masyarakat sebagai partai penguasa karena kebijakan biasanya begini, jika kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan terhadap presiden itu meningkat, maka partai penguasa itu ikut meningkat biasanya. Dan sebaliknya jika kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dalam artian presiden itu menurun, partai pengusungnya juga biasanya ikut menurun. Dan kita lihat hari ini karena kebijakan masyarakat
Ini opsi pertama ya, kemungkinan pertama, karena kemarin itu pemerintah menaikkan BBM sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah, kepuasan publik terhadap pemerintah juga menurun. Kemungkinan besar partai penguasanya juga ikut menurun. Dan yang kedua ada Partai Gerindra. Nah, Partai Gerindra ini justru kebalikan dari Partai PDI Perjuangan, di mana pada bulan Juni kemarin berada di posisi 13,8% dan September kemarin itu 14,8%. Asumsi saya adalah ketika kemarin Pak Prabowo mendeklarasikan calon presiden dengan tegas menyatakan bahwa calon presiden dari Gerindra bukanlah Sandiaga Uno, tetapi calon presiden dari Gerindra adalah ketua umumnya sendiri, yaitu Pak Prabowo Subianto. Berbeda halnya dengan tadi PDIP yang sampai saat ini belum juga menentukan keputusan apakah mau Ibu Puan atau Ganjar Pranowo, sehingga kadernya masih bimbang, belum mendapatkan kepastian gitu. Kemudian yang ketiga ada Partai Golkar. Partai Golkar sendiri di bulan Juni itu ada 11,3%. Ini naik setelah kurang lebih pengumuman gerakan KIB itu menguat. Dan di tren yang kedua, elektabilitas PKB yang tadinya 8, di posisi keempat 8,3% itu mengalami kenaikan, namun tidak begitu signifikan. Asumsi saya adalah tren PKB itu mengikuti trennya Partai Gerindra, di mana pada waktu yang bersamaan Gerindra bersama PKB ada hubungan yang erat, mendeklarasikan PKB dan Gerindra itu koalisi Kebangkitan Indonesia Raya kalau tidak salah. Nah, namun kelemahan dari asumsi saya, kelemahan kemarin dari deklarasi PKB dan Gerindra itu hanya mengumumkan yang tren di masyarakat adalah Pak Prabowo sebagai calon presiden. Dan kita belum tahu keputusannya, apakah dari PKB sendiri memiliki jatah untuk menjadi wakil ataukah ada sosok lain sebagai wakil, sehingga PKB hanya sekedar menonton dan ikut berkoalisi. Kita tunggu beberapa bulan ke depan ya. Untuk selanjutnya ada PKS yang dimana posisinya ke-5. Ini mengalami kenaikan dari 70 ke 7,6. Asumsi saya bahwa maksud saya PKS ini mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan itu ketika dapat anugerah saat masyarakat, saat publik tahu bahwa PKS adalah partai oposisi, sedangkan ini PKS kebalikan dari PDIP ya. Kalau PKS di publik dikenal sebagai partai oposisi, sedangkan PDIP sebagai partai penguasa, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan kenaikan harga BBM, kemudian Partai Keadilan Sejahtera dengan keras menolak kenaikan harga BBM sehingga viral di mana-mana. Nah, ini memberikan, asumsi saya memberikan efek positif bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk mengambil simpati masyarakat yang kecewa terhadap kebijakan pemerintah dalam kenaikan harga BBM. Tapi jika asumsi saya ini benar, harusnya ini dibarengi dengan kenaikan dari Partai Demokrat. Tapi dalam faktanya saya tidak tahu kenapa justru Partai Demokrat tidak ikut mengalami tren kenaikan begitu, justru turun dari 72 ke 66. Kemudian yang di urutan ke-7 ada Partai Nasdem yang sama mengalami penurunan. Penurunan ini di bulan September sebelum Pak Surya Paloh mendeklarasikan calon presiden. Kalau sekarang kan beliau sudah mendeklarasikan bahwa antara dari pilihan Anies, Ganjar dan Pak
Jenderal Andika, dan akhirnya Partai Nasdem Pak Surya Paloh mengumumkan jatuh pilihan kepada Pak Anies Baswedan, dan ini mengalami penurunan. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi masih dalam batas margin of error, jadi masih batas sekitar 4,8%. Kemudian PAN dan PPP, PAN mengalami kenaikan serta PPP mengalami penurunan. Ya mungkin teman-teman itu dulu. Nanti kita bahas terkait dengan berdasarkan wilayah, bagaimana berdasarkan wilayah. Misalnya Pak Ganjar Pranowo berada di wilayah mana saja beliau kuat, kemudian Pak Prabowo di wilayah mana saja beliau unggul, kemudian Pak Anies Baswedan pun demikian. Kita akan nanti lihat di video selanjutnya. Kemudian siapakah sosok wakil presiden yang elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya, nanti kita akan bahas. Dan saya kira untuk video kali ini dicukupkan sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala perhatian. Bagi teman-teman, saya ingatkan, mohon dengan keikhlasan hatinya untuk subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, serta beri kritikan, komentar, evaluasi apa yang harus kita bahas, apa yang harus kita benahi. Mungkin ada dari diksi yang salah, tutur kata yang kurang tepat dan lain sebagainya, mohon dimaafkan. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, jangan lupa klik link Sawerianya, ada di deskripsi, terserta komentar-komentarnya di link Saweria juga harap teman-teman isi ya. Link Saweria ada di bawah, ada di deskripsi Abah 38. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.